Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi. Mantap. Pagi. Pagi. Tahun baru semuanya. Happy New Year. Happy New Year. Semua. Ini episode perdana kita di tahun 2026. Dan di episode yang ke-32 ini kita akan membahas buku The 5 AM Club karya Robin Sharma. Dan di sini sudah ada Om Didit yang akan memandu diskusi kita hari ini. Halo. Yang akan mereview dan memandu. Sebelumnya saya mau share tentang MLI Book Club. Kita udah ini ya mau tahun ke udah mau 3 tahun kita, bulan Mei tahun ini kita udah 3 tahun. Terus kemudian member di WA group kita sudah mencapai 160 orang. Kita punya mini library di lantai 7, ada beberapa koleksi yang menarik di situ. Teman-teman kalau mau minjam buku silahkan. Kegiatan kita bulanan ada monthly book review, kita punya Yammer page juga, dan kita punya YouTube channel MLI Book Club. Ya, kemudian nanti rekaman ini akan disimpan di sana, jadi kapanpun teman-teman kangen pengen dengar lagi ulasan-ulasan buku yang sudah kita bahas sebelumnya, itu bisa langsung ke YouTube channel. Dan ini adalah daftar buku-buku yang sudah kita ulas dan akan kita ulas. Ini ada total 32 buku dan masih terus berlanjut. Mudah-mudahan ya nanti sampai seterusnya kita rutin tiap bulan kita akan mereview buku ini. Review buku-buku yang menarik yang teman-teman, yang sebenarnya banyak dari teman-teman juga sih. Ini Didit kemarin juga kontak saya, Pak, saya mau nge-review buku apa 5 AM Club, boleh, ayo. Kalau mau nge-review buku buku fiksi pun sebenarnya bisa loh, kalau misalnya mau review buku fiksi. Kita pernah nge-review buku di Alchemist, itu pun nggak ada masalah sebenarnya. Dan ini QR code untuk registrasi kita sesi hari ini, buat teman-teman bisa mendapatkan kesempatan memenangkan buku dan juga voucher MAP masing-masing, 3 voucher MAP masing-masing 100.000. Jadi semoga beruntung ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena biasanya diskusinya akan seru dan bisa melebihi jam 5:30 nanti ya. Jadi saya akan langsung serahkan kepada Didit untuk bisa memulai sesi kita sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Iwan, terima kasih teman-teman semua udah join di sore hari ini. Oke, saya izin videonya on cam ya. Kalau bisa teman-teman semua juga on cam juga, jadi saya bisa kenal teman-teman semua satu persatu. Asik. Ya. Saya mau sapa dulu sini untuk yang udah join. Untuk di ruangan ini ada Om Ari, ya, ada Om Tommy, ada Pak Adi. Terus teman-teman online di sini ada Pak Adi, ada Pak Andi Susanto. Halo Pak Andi. Saya sambil share screen. Ya. Saya Didit sih nggak patah-patah videonya di sini. nggak patah-patah. Oh, di sini pun nggak patah-patah. Oh, di sini udah ada yang ini patah-patah. on cam. Halo Mbak Irawati. Terus ada Mbak Aruna, ada Mbak Dewi Anel, ada Mbak Eka, ada Mbak Ella, Mbak Erasita, ada Om Herlambang, ada Mas Muksin, ada Pak Rudi Purwanto, ada Bu Tuti, ada Umu, ada Pak Yohe, Pak Yulianto, dan Mbak Yuli. Sebentar ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini. Ya. Sebelumnya ada yang udah pernah baca buku The 5 AM Club? Sudah punya. Tapi belum dibaca. Masih menunggu silakan.
Oke, ini saya hari ini akan membahas mengenai 5M Club dari Robin Sharma. Jadi untuk 5M Club ini sendiri, bukunya membahas bagaimana kegiatan di pagi hari bakal mempengaruhi atau memberikan power untuk kita di sisa hari selanjutnya, terutama di 1 jam pertama. Teman-teman di sini ada yang bangunnya udah rutin jam 5 atau di bawah jam 5? Mungkin ada yang mau share? Jam Dari 3. Jam 3. Jam 3. Jam 3. Kalau boleh tahu ngapain itu Pak di jam 3, Pak? Mulai udah ya. Sarapan anak. Sahur. Sahur, Pak. Oke. Dan kalau Om Ari, mulai jam? Mulai bangun jam 3:30. Sarapan sama nyiapin bekal sekolah. Dari jam 5? 3:30. Setengah 4. Oke. Lumayan pagi juga ya. Tidurnya jam berapa, Pak? Ya, tidur jam 12. Tidur jam 12. Bangun setengah 4. Bangun jam 3:30. Setiap hari. Terus di kantor tidur. Udah biasa. Udah biasa. Oke. Kalau dari Om Tommy? Bangun sih 4:30, tapi sholat subuh tidur lagi. Kalau tidur? Sayangnya nggak lanjut tidur, jadi pasti belum bangun kan, emang kewajiban kita ya sholat, terus tidur lagi sih, bangun lagi jam 7 biasanya. Oke. Jadi lumayan banyak yang bangun pagi, apalagi udah ada yang rutin juga di bawah jam 5. Oke, jadi buku ini akan menjelaskan sebenarnya ada power apa aja sih di jam 5 itu, sebenarnya apa sih orang sukses itu yang dilakukan di mulai jam 5 pagi, kenapa bisa mempengaruhi hari-hari yang sedang berjalan atau hari berikutnya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Didi Nandar dari IPTCUI, saat ini sebagai Quality Engineering Lead. Kita akan mulai overview aja untuk buku 5M Club. Jadi untuk di buku ini saya ambil 7 poin yang menurut saya penting banget untuk dibahas. Pertama, ini adalah life story. Life story ini akan mengisahkan ada 3 karakter utama pada buku ini. Yang kedua adalah philosophy of 5M Club. Yang ketiga adalah Victory Hour, yang mana jam krusial yang akan mempengaruhi hari kita. Yang keempat adalah The Four Interior Empires. Dalam Four Interior Empires ini adalah pilar-pilar utama dalam kehidupan kita, yang mana jika dibentuk akan membangun kondisi tubuh kita yang dalam keadaan sempurna. Yang kelima adalah The Tight Bubble of Total Focus. Itu adalah bagaimana kita menjaga gelembung fokus tubuh kita. Yang keenam adalah Discipline is Destiny, yang mana dalam buku ini yang akan di-aim adalah disiplinnya. Yang ketujuh adalah The 60 Days Rule. Slide-nya nggak berubah dari sini. Nggak berubah? Slide-nya nggak kelihatan. Oh enggak? Mungkin Yang kayaknya udah berubah deh, selesai deh. mungkin share screen aja. Oke. Ya, itunya dicabut aja mungkin. Oh ini cabut. Share screen aja. Emang ini device-nya lagi salah. Error. Saya lagi sharing. Share window aja kali ya. Oke. Oke, ya. Oke. Tadi ini yang tadi sempat saya bahas. Pertama adalah life story. Kemudian philosophy of 5M Club. Yang tiga adalah Victory Hour. Ini adalah formula yang dibuat oleh Robin Sharma. Bagaimana kita
memaksimalkan 1 jam pertama dalam hidup kita di hari-hari kita. Keempat adalah the four interior empires, pilar-pilar yang perlu dibentuk dalam membangun hari yang baik. Yang kelima adalah the tight bubble of total focus, yaitu gelombang fokus yang perlu kita jaga untuk bisa fokus dalam menjalani hari. Keenam adalah discipline is destiny, yang mana adalah yang menjadi tujuan akhir dari membangun hari adalah kita untuk mendisiplinkan diri. Yang tujuh adalah the 60 days rule. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai the life story. Jadi di buku The 5M Club ini ada 3 karakter ya. Yang mau diangkat dari life story ini adalah many people are successful materially but fail mentally, emotionally, and spiritually. Di karakter The Entrepreneur itu dikisahkan itu sebagai seorang leader, founder, eksekutif, high achievement, but somehow burn out, imbalance of life, loss of purpose. Jadi di buku ini The Entrepreneur, The Artist, and The Spellbinder ini dikisahkan sebagai seorang role ya, sebagai role gitu, bukan sebagai nama. Jadi dengan role ini, dengan karakter role ini, jadi kita tuh bisa fokus pada mana itu role yang sesuai sama kita gitu. Untuk The Entrepreneur ini saya rasa paling banyak berkesan sama kita semua ya. Jadi kita itu sebagai budak korporat gitu ya, sebagai budak korporat. Terang-terangan Bang. Kita ini sebagai karyawan gitu. Banyak meeting gitu, terus banyak melakukan pekerjaan gitu. Dan dari kisah The Entrepreneur ini, dia itu merasa bahwa dia itu udah sukses, tapi di kesehariannya dia itu merasa kayak hidupnya itu kosong, karena setiap bangun tidur yang dia isi itu adalah kebutuhan untuk ya kantornya itu, kebutuhan dia itu hanya untuk orang lain gitu, untuk perusahaan. Jadi kenapa di sini yang di highlight adalah imbalance of life sama loss of purpose. Selanjutnya adalah the artist. The artist ini adalah seorang kreator, visioner, inovator, people with talents, big idea, but experiencing indiscipline, lack of energy, and unstable energy. Jadi the artist ini dia itu digambarkan sebagai orang yang punya banyak ide, tapi dia tuh ragu dalam menjalani hari gitu. Ragu dalam mengambil keputusan, dan karena dia nggak ada rutinitas yang bisa menjaga energi dia, jadi somehow energinya itu unstable gitu, jadi totally moody gitu, mau kerja tuh semau-maunya aja. Dan terakhir adalah kisahnya itu adalah the spellbinder itu, atau mentor itu sendiri. Jadi the mentor ini akan memberikan ramuan gitu kepada the entrepreneur sama the artist, bagaimana kurang lebihnya kehidupan mereka menjadi tertutupi dengan formula-formula yang diberikan oleh the spellbinder ini. Dari teman-teman ada yang merasa nggak the entrepreneur atau the artist ini sama gitu sama teman-teman semua? Mungkin ada yang mau sharing di sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Lebih banyak yang entrepreneur kayaknya. Banyak entrepreneur ya? Oke. Ini kata burn out-nya itu ya. Burn out-nya itu udah langsung di world. Ya. Poinnya relevan waktu itu. Imbalance of life. Oke, jadi Banyak relate-nya situ ya kayaknya. ya. Sekarang kita masuk ke the philosophy of 5M Club. Jadi the excellence of life is not built when the day is busy, but when the world is still quiet. Jadi kehidupan yang menarik yang bagus, yang bisa dibilang tuh sempurna sebenarnya bukan dibangun itu ketika dunia itu sibuk, tapi ketika dunia itu sedang tenang. Yang mana di highlight dari buku ini adalah kehidupan tenang itu dimulai dari
sekitar jam 5 pagi gitu ya. Karena jam 6 tuh biasanya udah mulai fokus sama kehidupan sendiri, bukan sama developing kita gitu. Dari filosofi ini ya, dari 5M Club ini, kenapa jam 5? Jadi pertama itu dunia itu sedang tenang-tenangnya gitu. Biasanya jarang ada orang yang mau komunikasi jam 5 pagi gitu. Jarang ada orang yang mau distract jam 5 pagi. Yang kedua itu nearly zero distraction. Jadi jarang ada yang nge-distract kita jam 5 pagi ya. Kecuali setelah book review ini pada mau distract jam 5 pagi, saya nggak tahu juga ya. Yang ketiga itu brain at its clearly biologically. Jadi maksudnya tuh jam 5 pagi ini kondisi otak kita tuh sedang lagi fresh-freshnya, sedang lagi kondisi yang clean, jadi waktu yang tepat juga untuk belajar atau grow. Yang keempat, building yourself before at the world pulls our energy. Dan jam 5 pagi ini adalah waktu yang tepat untuk membangun kita gitu. Bagaimana kita mengharmonisasikan diri kita sebelum diri kita sendiri ditarik keluar untuk mengerjakan pekerjaan di luar sana gitu. Sebelum dunia menarik energi kita. Tapi tadi saya udah lihat ya, udah lumayan banyak juga teman-teman yang bangun di bawah jam 5 pagi. Tapi dari filosofi ini ada nggak yang udah sesuai atau ada yang belum sesuai gitu? Mungkin ada yang mau share, oh saya udah bangun jam 5 pagi gitu. Tapi kerja ini bukan buat diri sendiri gitu. Ada yang mau di-share nggak dari teman-teman? Mas Ari? Ada beberapa yang relevan sih pada biasanya kalau saya bangun jam 4 pagi gitu. Karena kalau sekarang kan subuh itu azannya itu sekitar jam 4-an. Jam 4-an. Nah, jam 4 pagi itu pas bangun gitu satu waktu belum pada bangun semua. Rata-rata saya bisa bangunin anak-anak itu sekitar jam 4:30 atau jam 5. Terus bikin sarapan sama bekal jam 5. Itu bisa jam 4 sampai jam 4:30 tuh rasanya kayak lebih tenang gitu. Rasanya kayak pikiran tuh lebih fresh gitu. Kita bisa kayak merenung apa yang memotivasi, kadang muncul motivasi dalam diri kita gitu. Jadi pas sebelumnya mungkin di hari sebelumnya kita stres, burn out gitu. Pas pagi itu rasanya kayak semua tuh damai gitu, rasa tenang gitu. Walaupun ya itu berlaku sampai jam 7 pagi. Oke. Ya, thank you Mas Ari sharing. Dari teman-teman online ada yang mau share nggak? Mbak Yuli kayak mau sharing nih, Mbak Yuli. Katanya kalau kita bangun pagi di bawah subuh gitu, awet muda. Wah, pantas sih. Saya ngeliat masih 18 tahun ya, Mbak Yuli. Tapi itu emang ada ininya juga kan, katanya ada apa sih ya, mungkin bukan hadis sih, tapi apakah itu benar atau tidak? Kelihatan nggak kalau saya awet muda? Oke. Saya lihat awet muda banget sih. Saya lihat awet muda banget. Katanya gitu sih. Dan jauh lebih apa ya, lebih sehat sih ya. Cuma memang tantangannya adalah yang paling enak itu tidur sesudah sholat subuh. Itu enak banget. Jadi itu tantangan. Oke, thank you Mbak Yuli udah sharing. Dari teman-teman online ada yang mau sharing lagi mengenai kegiatan di pagi harinya di sekitar jam 5 pagi? TikTok. Bukan TikTok. Tanpa gangguan. Om Herlambang nih kayaknya mau sharing, Om Herlambang. Ketika bola tahunya klubnya kalah ya, udah langsung. Tahu loh. Enggak, kalau gue sih kalau ini sebenarnya kebiasaan sangat bagus ya, bangun pagi sebelum subuh gitu. Dan kalau gue pribadi, gue ngerasa kalau gue berhasil melakukan ini, gue merasa gue win gitu di pagi ya. Ya. Ya mau whatever happens in the afternoon gitu ya. At least gue paginya gue win gitu, jadi waktu gue lah gitu. Biarpun emang nggak me time juga sih gitu kan. Secara kan kita udah punya keluarga kan, ya pasti kan kayak gitu-gitulah gitu. Cuma seenggaknya yang gini-gini, kalau kita ngawalin hari itu dengan kondisi yang
win buat kita, seenggaknya momentum buat siang harinya itu lebih dapat. Dan itu gue sih ngerasa sih, apalagi kalau misalkan katakanlah pagi-pagi itu ya, aktif gue ngapain lah ya, kadang ibadah atau apa gitu. Gue scrolling aja 15 menit. Itu udah beda tuh feelingnya tuh. Ya. Kalau gue pribadi ya. Ya. Scrolling aja, itu udah mau back ke aktif tuh susah banget. Jadi gue ngerasa kalau pagi tuh baiknya tuh kita hindarin HP deh. Itu lumayan tuh nggak momentum menurut gue ya. HP atau hindari Teams? Kalau itu udah saya matiin, Pak. Even iPhone-nya nggak saya nyalain, nggak saya lihat lagi, Pak. Nyalain jam 10 ya. Ini kayaknya yang ngomong tadi siapa tuh? Pak Iwan ya? Curhat ya? Iya. Oke, thank you Om Herlambang udah sharing ya. Jadi saya akan lanjut untuk The 5M Club ini. Untuk yang filosofinya itu adalah sebenarnya dari 5M ini itu dimulai sebagai victory hours ya kalau di buku ini. Jadi ada metodenya itu 20 to 2020. Dari victory hours ini yang di-highlight adalah extraordinary people are more talented, they are more disciplined in silence. Jadi dalam waktu tenang ini ya, kita tuh bisa melakukan sesuatu hal yang bisa berguna untuk kita dan kita bisa buat hal itu menjadi sebuah disiplin. Dan Victory Awards ini ada formulanya itu adalah 20 menit pertama itu move, 20 menit selanjutnya itu reflect, 20 menit selanjutnya itu untuk grow. Kalau misalnya Pak Iwan masih ingat ya, di tahun 2023 itu saya pernah sempat sharing mengenai kondisi saya pertama kali implementasi Victory Awards ini mengenai The 5M Club. Pak Iwan ingat nggak? Itu 2023 di Aitola Hands waktu itu. Pernah ya? Pernah. Nggak ikut kali. Justru ada Pak Iwan. Oh iya. Iya ada Pak Iwan ya. Oh, Pak Iwan lupa. Oke, jadi kenapa formulanya adalah 20-20-20? Jadi 20 menit pertama untuk move itu untuk kita untuk mengelola energi. Dan kalau misalnya ada penelitian, jadi kalau ada penelitiannya itu adalah hormon kortisol di pagi hari itu cenderung tinggi dengan kita maintain untuk move. Hormon kortisol kita itu cenderung lebih stabil, yang mana bisa mengurangi stres kita. Yang kedua, 20 menit untuk reflect. Nah, 20 menit untuk reflect ini bisa dilakukan seperti journaling, atau bisa dibilang yang tadi sempat saya sebut, itu untuk kalibrasi diri, untuk harmonisasi diri. Kita bisa melihat apa saja yang sudah kita lakukan kemarin, apa saja yang kita lakukan hari ini, dan apa saja yang bisa kita prioritaskan untuk hari ini. Ya. 20 menit selanjutnya itu adalah untuk grow. Grow-nya ini untuk mengelola masa depan ya. Apa sih yang mau jadi tujuan kita itu ke depannya? Apa yang menjadi harapan kita itu disiplin ini menjadi seperti apa gitu. Oke, dari teman-teman ya. Kira-kira bisa nebak nggak? Untuk 20 move pertama itu buat saya itu apa? Workoutnya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Yang bisa nebak, saya kasih GoPay 25.000 deh. Jalan pagi. Ya, jalan pagi. Keliling komplek. Olahraga. Olahraganya apa? Kalau dilihatnya Mas Didit kayaknya apa ya? Ayo apa? Boxing kayaknya. Apa ya? Jalan ya? Jalan pagi? Jalan pagi salah. Ada lagi yang lain? Sepeda. Iya. Move. Jadi move ini itu workout ya. Jadi olahraga apapun itu yang disukai. Yang penting kita tuh bergerak untuk mengurangi kadar stres di pikiran kita. Jadi Squat, plank, squat. Jadi itulah. hampir benar ya. Nge-gym. Angkat beban. Enggak sampai angkat beban. Meditasi.
Oke, itu masuk ke nomor 2 sih sebenarnya. Ada lagi mau mencoba jawab? Rajin banget pagi-pagi. Ada yang mau coba jawab lagi? Coba juga. Rika itu. Nggak ada? Jalan sehat itu. Jalan sehat. Tai Chi. Masih salah. Oke. Satu lagi deh coba yang mau jawab. Siapa tahu ada yang benar. Baca buku. Oke, jadi belum ada yang bisa jawab ya. Jadi saya langsung kasih jawaban aja. Jadi untuk 20 menit pertama itu saya paling sering itu yoga gitu ya. Jadi yoga, full body yoga atau face yoga juga. Jadi ini untuk ngerangin ini, leher-leher ini. Lain jenggot. Kirain lehernya Double chin ya, dihilangin. double chin. Ya, jadi itu tujuannya yang pertama. Ini kan parkour ya. Iya. Untuk flexibility, karena waktu di ideal hands itu yang di tahun 2023 itu saya sempat share waktu saya implementasi ini itu kan saya sepedaan tuh Pak 20 menit ya. Di 2 hari 3 hari pertama ya saya ngerasa implementasi hal ini tuh waduh sakit banget, badan saya sakit banget di pinggang. Jadi sampai ketika saya sholat itu pas lagi ruku itu sakit terus dan nyeri terus. Jadi saya coba beralih ke yoga dan ini lebih baik sih menurut saya. Nah, kemudian di 20 menit selanjutnya itu reflect ya. Reflect ini bagaimana kita mengolah pikiran, tadi udah saya bilang juga itu bisa kita journaling, kita bisa nulis, kita bisa planning, kita bisa melakukan prioritas apa saja yang kita lakukan hari ini. Jadi kita bisa dibilang lebih terstruktur yang nggak terlalu gerabak-gerubuk ya. Dan 20 menit selanjutnya itu adalah grow. Oke. Untuk 20 menit grow ini ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa yang saya pelajari? Masih sama, 25.000 GoPay kalau bisa nebak. Nonton YouTube. Masih salah. Kalau saya soalnya nonton YouTube ya, Oke. pagi-pagi nonton YouTube. Salah. Baca Al-Quran. Salah. Al-Quran disalahin. Baca buku nggak salah ya. Cuma saya kebetulan emang bukan fokus di situ untuk 20 menit pertama. Oh, dengar podcast tuh. Sok Andre Nonton berita juga salah. podcast. Podcast hampir benar ya. Podcast hampir benar, tapi saya nggak rutin baca itu. Dan public speaking. Dengar musik. Dengar musik. Dengar musik, saya nyambi sih ya, tapi ya bolehlah 25.000 deh. Untuk. Ya, asik. Oke. Sebenarnya ada satu lagi yang saya sering saya lakuin itu tiap pagi untuk grow. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang belajar di Duolingo. Bahasa apa? Prancis. Bahasa Prancis. Ngomong talagu. Ngomong talagu. Sampai situ ya? Oh, belum sampai situ. Oke. Dia mampir tadi. Oke. Jempel. Jadi Bapak Didi. Langsung tuh. Ya, Siap. jadi Boleh buka cabang di Prancis. 2 orang dikirim back. oke, salam kenal Mas Sofandre untuk bahasa Jermannya. Saya nggak belajar bahasa Jerman. Ya belum ya. Jadi saya di 20 menit selanjutnya itu belajar bahasa Prancis di Duolingo. Dan sekarang udah berjalan lumayan panjang ya dari tahun 2023 berarti ya. Ada yang bisa nebak berapa streak saya di Duolingo? Berapa lama saya udah konsisten menjalani ini? Ada yang bisa nebak nggak? 25.000 lagi kok bisa nebak. Jadi nggak ada yang pakai ada video. Oh, aku tahu. Jadi Trik itu apa? jadi streak itu jadi berapa lama, berapa hari berturut-turut sudah menjalani aktivitas ini. Misalnya udah 50 hari berturut-turut gitu. Atau 100 hari berturut-turut, ada yang bisa nebak nggak? 500 days. 75 hari. Salah, 500 days juga salah. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Ada yang bisa nebak nggak? 7 hari seminggu. 7 hari seminggu? Salah sih. Lebih dari itu. Ada yang bisa nebak lagi? 149 hari. Salah. Ada yang bisa nebak lagi? Kira-kira udah berapa lama saya
disiplin menjalani formula ini? Oke, nggak ada yang bisa jawab ya? Tahun. Tahun? 1000. Nggak tahu. Nggak sampai 1000. Ada yang mau jawab lagi? Yang mendekati saya kasih 25.000. 750. Nggak sampai. Oke. 249. Oke, ada yang mau jawab lagi 200. nggak ada? Masih salah. Oke, nggak ada ya. Oke, saya tuh langsung saya spill jawabannya, nanti kalau ada tanya lagi saya. Jadi saya udah rutin belajar konsisten menjalani formula ini itu udah kurang lebih sekitar 656 hari, kelihatan nggak di sini? Hilang. Dulu ya. Udah saya. ...656 hari sudah. Kelihatan. Ya, Di 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Iya. Dua- 2 tahun. hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Ya, jadi kurang lebih formula ini udah saya jalanin selama 2 tahun. Sebenarnya saya udah tahu ini udah agak lama, cuma konsistennya udah sekitar 656 hari. Satu minggu konsisten terus ya. Konsisten Nggak ada terus, libur ya. nggak ada libur. Oke, jadi saya Mas lanjut. Didit, Ya. boleh nanya nggak? Boleh. Ella, ini Ya, yang Mbak Ella. sebelum masuk ke selanjutnya. Hmm. Kalau yang kita pelajarin ini kan kita dalam kondisi yang bekerja secara normal ya. 9 to 5 atau paling tidak jam 9 kita sudah done. Nah, bagaimana solusinya buat orang-orang yang kehidupannya tidak sama seperti kita? Mereka itu kan ada yang setelah subuh baru tidur. Nah, jadi apakah bisa mengikuti kebalikannya? Kan nggak mungkin. Nah, itu gimana ya solusinya? Terima Oke. kasih. Ya, menarik sekali pertanyaannya, Bu Ella. Jadi untuk formula ini sendiri itu pernah dicoba sama yang namanya Shannon Talbot, itu pernah dibahas di todaysparent.com. Formula ini itu sebenarnya nggak serta-merta tuh harus dilakukan plek-plekan, itu sebenarnya bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita sendiri ya. Jadi kalau misal formula ini berhasil, syukur. Kalau enggak, kita juga harus bisa adaptasi sama tubuh kita sendiri, sebenarnya tubuh kita tuh butuh apa. Dan yang paling penting dari formula ini sendiri adalah kita tuh tetap ingat sama mendevelop diri kita kayak gitu. Jadi misalnya setelah subuh baru tidur gitu ya, dan menurut saya, tapi kalau misalnya teman-teman itu punya pendapat beda, boleh sampaikan. Menurut saya kalau misalnya subuh baru tidur, ketika bangun tuh bisa mulai di-develop untuk formula 20-20-20-nya ini, Bu Ella. Jadi sebelum mulai tetap harus ada harmonisasi diri, harus ada pengembangan dirinya juga. Kayak gitu. Semoga menjawab Mbak Ella. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dari filosofinya tadi pun sebenarnya waktu the world is still silent, terus kemudian nearly zero distraction. Saya tadi awalnya baca 2 itu pikirnya kan tengah malam juga bisa gitu loh. Tapi begitu poin ketiga, brain at its clearly biologically, itu baru oh iya. Karena di buku yang Why We Sleep itu kan juga menjelaskan bahwa kenapa pentingnya tidur buat kita, itu dijelaskan di buku itu. Dan pada saat kita bangun tidur itu memang otak kita benar-benar masih udah siap untuk menerima hal baru. Ya. Jadi nggak bisa kita tengah malam capek-capek pulang kerja terus kemudian kita saya mau grow, saya mau belajar yang ada meledos nanti ya. Jadi poinnya bagus ini kalau melihat itu bahwa brain at its clearly biologically ini saya setuju banget penjelasannya tadi itu. Ya, sama juga ini pengalaman dari orang lain juga gitu ya. Ringkes banyak kayak tetangga-tetangga gitu kan, ada yang anaknya tuh berprestasi bagus nilainya, sekarang udah di Incen juga yang di Serpong gitu bisa masuk sana. Mereka tuh rata-rata tuh
belajar itu bukan pas malamnya gitu, berarti bangun pagi sebelum subuh mereka belajar. Gitu mereka belajar tuh baru habis itu mandi, sarapan, sampai sekolah. Karena emang pas pagi itu emang lebih fresh, segar gitu Mas. Yang tadi aku tertarik yang Victoria Hours juga nih. Ada tadi slide yang bilang too much energy, no direction, too much reflection, no action, too much learning, no execution. Ini artinya kalau kita belajar mulu, kebanyakan belajar, nggak ada eksekusinya. nggak ada eksekusi. Itu setuju nggak sih? Memang penjelasannya di buku itu seperti apa ya? Maksudnya? Oke. Jadi sebenarnya ini hasil dari summary. Jadi kalau misalnya kita tuh kalau misalnya melakukan satu misalnya dari too much energy ini no direction gitu, kita energi banyak tapi nggak tahu apa yang mau dilakuin ya gitu. Jadi ya maksudnya kalau kita nggak move itu energi di dalam diri kita itu ngumpul tapi nggak tahu mau ngapain, no direction ya. Too much reflection gitu tuh no action gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak refleksi gitu, terlalu banyak merenung ya gitu. Jadi no action gitu kalau terlalu banyak belajar gitu. Tapi no action itu jadi lebih ke kita belajar doang gitu, tapi kita nggak bagaimana melakukan execution-nya. Oke. Jadi di Victoria Awards ini kita tuh belajar mengimplementasi tiga-tiganya gitu. Jadi kan dari sini sebenarnya dari 20-minute move ini kan kita tuh belajar kita mengelola energi ya. Untuk 20-minute reflect itu kita belajar untuk mengelola pikiran gitu. Kita prioritasi apa aja yang dilakukan hari ini gitu. Jadi lebih terstruktur. 20-minute grow itu kita untuk belajar gitu. Jadi kita mengelola masa depan gitu. Aywan, semoga menjawab Aywan. Ya. Oke, lanjut. Jadi untuk formula 20-20-20 ini, bagaimana 1 jam ini memprogram energi, pikiran, dan long term capacity kita. Ya. Jadi untuk yang pertama di 20 minutes yang pertama itu energi itu dilatih dari move gitu kan. Dan impact-nya pada otak kita itu adalah neurokimia balance. Ya. Yang kedua itu adalah reflect. Ya. Reflect ini mengatur yang tadi mengenai reflect itu mempengaruhi emotional regulation pada otak kita. Yang ketiga itu adalah grow, itu impact-nya adalah neuroplastic growth ya. Jadi kalau misalnya saya nggak terlalu paham untuk neuroscience ini ya, tapi kalau misalnya saya baca gitu, saya share gitu. Kalau kita mengelola energi itu neurochemical balance ini tuh mempengaruhi pada persiapan tubuh kita menjalani hari. Ya. Untuk reflect ini itu mengelola emosi kita ke hari-hari atau ke jam-jam berikutnya. Untuk grow ini mempengaruhi neuroplastic growth. Kalau misal teman-teman itu googling atau cari tahu ya itu mengaruhi bagaimana kondisi otak kita beradaptasi pada ilmu-ilmu baru. Plasticity. Iya, plasticity. Kita itu sebenarnya bisa menyesuaikan. Kalau dilatih itu bisa menyesuaikan. Yeah. Kadang kalau kita ada orang, saya udah nggak bisa belajar kayak ini, udah budel, otaknya udah budel, udah nggak bisa. Ya sebenarnya karena nggak dilatih aja dan nggak mau melatih. Ya, ini saya pikir sih terkait yang poin capacity ini ada hubungannya dengan growth mindset juga. Yes. Oke. Thank you Pak Wan sudah menambahkan. Saya lanjut. Ini mengenai the interior empires. Jadi bagaimana kita membangun diri kita dulu sebelum diri kita tuh ditarik keluar. Ya. Jadi pertama, the interior empires itu yang pertama adalah mindset. Jadi mindset itu adalah the way of thinking. Yang kedua adalah heart set atau emosional. Yang ketiga adalah health set atau physical state. Yang keempat adalah soul set atau the meaning of the purpose of life.
Jadi di buku ini 4 pilar ini harus dibangun bersamaan ya. Jadi nggak ketinggalan semua. Dari formula tadi itu tuh membangun 4 pilar ini tuh berjalan berdampingan gitu. Jadi kita tuh dengan memiliki 4 pilar ini, kehidupan kita tuh lebih seimbang ke depannya. Ya. Mindset tuh apa sih? Jadi kita tuh punya sistem keyakinan internal kita gitu. Bagaimana kita membaca lingkungan, bagaimana kita adaptasi sama lingkungan. Kemudian untuk heart set gitu, the emotional realm, bagaimana kita reaksi gitu terhadap lingkungan sekitar. Heart set, bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kondisi kita beradaptasi sama lingkungan gitu. Bagaimana energi kita sehari-hari, bagaimana ketahanan fisik kita, kualitas tidur kita. Yang terakhir adalah soul set. Ya. Dari keseluruhan hari gitu, kita juga harus tahu sebenarnya tujuan hidup kita tuh untuk apa gitu. Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah the type bubble of total focus. Jadi dari konsep ini bahwa manusia itu yang punya high performing ya, hidup yang performa tinggi itu, dia itu bisa punya gelembung fokus sendiri gitu. Gelembung fokus ini sendiri itu ada beberapa yang bisa memecahkan gelembung fokus itu. Pertama itu adalah notification. Jadi notification ini adalah number one enemy of focus. Saya sih setuju banget gitu ya. Jadi memang hal ini memang paling susah dihindari. Misalnya ya, saya lagi fokus kerja gitu, saya sedang buat laporan gitu. Saya mau ignore notification juga susah, apalagi notification dari yang mulia gitu kan, yang di atas gitu. Tanya, "Dit nih gimana?" Wah itu pasti mau nggak mau saya harus kerjain dulu tuh, nggak bisa tuh fokus di sini. Tapi ya memang seperti itu. Jadi kalau misal kita mau fokus, apalagi tuh hyper fokus gitu ya, kita harus bisa mengabaikan notification. Tapi ya kita harus lihat prioritas juga ya. Yang kedua itu not reactive. Jadi not reactive ini kita tuh nggak selalu langsung merespon notification gitu. Kita tuh bisa memilih untuk fokus sama apa yang kita lakukan dulu, atau sebenarnya kita tuh bisa langsung ke notif tersebut. Sebenarnya kalau misal kita nggak reaktif, kita tuh bisa dibilang kita memprioritas juga gitu dalam melakukan reaksi itu. Tapi kalau misal kita nggak aktif, kita bisa melindungi gelembung fokus kita tuh supaya nggak terpecah gitu. Yang ketiga itu disiplin with time gitu. Jadi misalnya kita punya fokus time ya, saya sendiri udah ngatur di tim saya, dan itu bisa kita atur tuh. Saya punya fokus time sendiri, dalam sehari saya bisa set fokus time itu kurang lebih sejam. Sejam itu saya buat untuk development tim saya gitu ya. Jadi bagaimana saya melakukan improvement di tim atau apapun itu yang bisa memperbaiki kinerja saya gitu di pekerjaan. Atau ada fokus-fokus yang high priority saya lakukan di fokus time itu sendiri. Teman-teman di sini ada yang punya fokus time sendiri di Microsoft Teams nggak? Ada atau mau share mengenai fokus time-nya di kantor itu bagaimana? Bapak Ibu online? Pak Sofandri mau sharing mungkin? Untuk otomatis gitu selalu. Ya, itu ada aplikasinya Viva Insight di Teams. Bisa setting focus time, kemudian learning time, break time. Gitu. Ya, thank you udah sharing Mas Andre. Jadi kita bisa atur sebenarnya fokus time kita di Microsoft Teams. Pak Iwan. Ya, teman-teman ada yang mau share nggak fokus time-nya tuh kalau misal di kantor tuh apa aja?
Ada? Oke, saya lanjut. Selanjutnya itu actively avoid distraction. Jadi kita secara aktif tuh menghindar dari distraction. Distraction itu macam-macam ya. Jadi salah satunya itu adalah notification gitu. Atau ada orang lewat, kan ada beberapa tuh yang gampang terdistraksi sama orang lewat gitu. Kita lagi kerja gitu, ada orang lewat, ngeliatin gitu. Entah cowok itu ngeliatin, kayak mungkin ada kekhawatiran sendiri ya, yang mulai lewat itu ngeliatin gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini tuh kita diarahkan bagaimana kita tuh bisa fokus sama apa yang kita kerjakan sendiri gitu. Yang terakhir adalah multitasking is illusion. Kenapa bisa dibilang illusion? Karena sebenarnya hal yang paling efektif itu adalah menyelesaikan pekerjaan dulu sampai selesai, baru melakukan pekerjaan lainnya kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya multitasking itu dampaknya itu biasanya ya, kalau kita kerja banyak itu selesainya sedikit dan lebih cepat capek gitu. Dan besar potensi juga nggak di-execute secara keseluruhan. Jadi biasanya kalau misalnya untuk membangun gelombang fokus yang baik itu biasanya fokus pada satu hal dulu baru lanjut ke hal lainnya. Terus selanjutnya itu membahas mengenai discipline is destiny. Discipline is not punishment, discipline is the highest form of freedom. Jadi ada quotes juga gitu dari Mike Tyson ya. Jadi Mike Tyson itu sempat bilang gitu, kamu itu bukan apapun ya kalau misalnya kamu mengabaikan yang namanya disiplin gitu. Jadi sebenarnya disiplin ini membangun kita tuh menjadi figur yang lebih freedom sebenarnya ya. Jadi, untuk disiplin ini tuh bisa dilakukan seperti hal-hal kecil, kemudian akan menjadi habits menjadi karakter, dan karakter menjadi quality of life. Contoh small choice ini tuh apa gitu? Contoh small choice-nya ini tuh kalau misalnya untuk saya ya, itu contohnya adalah seperti belajar bahasa Prancis di Duolingo. Itu saya cuma ambil waktu saya sekitar 20 menit pertama untuk belajar bahasa Prancis. Sekarang udah sampai kurang lebih 650 hari. Kalau misalnya certification, kurang lebih certificationnya di bahasa Prancis di level B1, masih kecil. Tapi kalau misalnya saya nggak mulai sekitar 2 tahun lalu, saya nggak akan ngerti hal itu. Padahal saya cuma belajar 20 menit sehari. Gitu. Dan itu udah menjadi habit saya, dan walaupun saya nggak banyak pakai bahasa Prancis, tapi sedikit banyak tuh saya tahu gitu. Kalau misalnya ada orang bahasa Prancis yang ngomong tuh di sebelah saya tahu gitu. Saya kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa mentor-mentor juga di sini ya, ada beberapa trainer juga tuh yang bahasa Prancis, pasti saya ajak ngomong bahasa Prancis. Tuh ada kepuasan tersendiri gitu dalam hal ini gitu. Terus mengenai disiplin ini juga Cristiano Ronaldo juga sempat sharing gitu. Jadi ada wawancara antara seorang MC sama Cristiano Ronaldo. Jadi hostnya itu bilang banyak banget yang mau jadi Cristiano Ronaldo. Mungkin teman-teman udah pada denger ya. Terus Ronaldo bilang, Cristiano bilang, kalau kamu menjadi saya gitu, saya udah kasih map-nya ke kamu gitu. Saya udah kasih tahu caranya, saya kasih step-stepnya. Tapi apakah kamu mau melakukannya kayak gitu. Jadi sebenarnya disiplin ini adalah harga yang mahal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lakukan gitu. Dan saya ngerasa disiplin ini memang mahal sih buat saya. Kalau misalnya ya saya kursus bahasa Prancis mungkin udah habis jutaan. Tapi dalam 2 tahun ini saya belajar sedikit demi sedikit ya, selama 2 tahun gitu. Saya dapetin ilmu ini secara free dari Duolingo. Kemudian selanjutnya, ya, atau dari teman-teman ada yang mau share nggak mengenai disiplin diri dan apa achievement-nya dari teman-teman yang udah didapetin? Teman-teman offline atau teman-teman online yang mau sharing? Yang berat itu memulai sih.
paling berat itu memulai. Dan Paling begitu berat. udah start itu, biasanya lebih mudah. Saya sendiri kalau urusan bersepeda ya, saya mulai bersepeda waktu pandemi. Saya juga. Jadi itu awal-awal bersepeda itu sepedaan cuma 2 kilo loh kan, 2 kilo atau 3 kilo maksimum. Itu lutut tuh sampai bengkak. Wah, Lutut tuh sampai bengkak. Istirahat 2 hari, sepedaan lagi. Sekarang dari rumah ke sini sepedaan nggak ada masalah. Iya. Jadi kalau kita udah melatih start from small ya, itu yang penting ada progress. Iya, setuju. Kalau kita udah bisa start small, nanti lama-lama kan kayak bola salju aja, kita Iya, lama-lama pengen, ini saya udah pengen, kapan ya bisa sepedaan ke Bandung atau ke Jogja gitu. Cuman saya udah pernah tuh, Pak. udah pernah ya? Udah pernah. Pengen sebenarnya, nggak dibolehin sama istri. Karena istri saya. Iya. Ya, khawatir dia. Thank you udah sharing, Pak Iwan. Jadi selanjutnya itu the 60 days rules. Jadi untuk membangun kebiasaan itu dibutuhkan 66 hari ya. Ini ada jurnalnya udah saya taruh juga, nanti teman-teman bisa baca. Pada dasarnya itu untuk 66 hari ini udah dibagi menjadi 3 bagian ya. Untuk yang bagian pertama atau fase pertama itu udah distraction. Jadi bagaimana fase pertama ini itu merusak gitu ya kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya gitu. Ya. Jadi misalnya kita sebelumnya tuh bangun jam 6 gitu, ketika bangun jam 5 mungkin pusing apa gitu ya yang dirasain gitu. Dan ketika udah terbiasa, saya rasa pusingnya udah berkurang. Untuk kebiasaan bangun jam 5 pagi ini sebenarnya saya udah set di jam 4.45 sih. Jadi 15 menit pertama tuh saya pakai untuk sholat dulu. Kemudian jam 5 sampai jam 6 itu saya fokus untuk pengembangan diri. Ya. Terus day 1 sampai day 22. Jadi untuk distraction ini sendiri, ini kerasa yang ngedistract badan saya itu banyak banget ya. Jadi kayak waktu saya mulai move gitu, pinggang saya sakit gitu, saya kayak ngerasa ini beneran apa enggak sih, ini kok bisa begini. Tapi ketika saya coba cari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang udah sukses juga gitu, baik yang bangun pagi, kenapa saya seperti ini, akhirnya saya coba hajar terus, dan akhirnya menjadi rasa nyaman gitu. Dan itu ya kurang lebih seperti yang di fase ini, di fase isolation atau di hari 22 sampai 44. Jadi di fase isolation ini itu mulai menjadi bagian dari hidup kita gitu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tadi itu menjadi bagian dari hidup kita gitu. Dan waktu masuk ke fase isolation ini, itu kalau dari saya ya, ngerasa kayak waktu jalanin ini tuh seperti kalau misalnya enggak gitu ya, seperti ada yang kurang gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau coba, bisa nanti sharing mengenai formula ini. Kemudian di day 45 until 66 itu fase integration ya. Jadi fase integration ini itu mau mulai fase yang sudah kita lakukan tadi dari awal sampai fase ini tuh mulai menjadi bagian dari atau habit kita gitu. Jadi biasanya untuk fase integration ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi identity di otak kita gitu. Biasanya sudah dilakukan tanpa berpikir. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah menjadi kebiasaan, biasanya kita tuh bisa bangun tanpa alarm, dan saya udah ngerasain. Jadi misalnya saya biasa bangun jam 5 gitu. Kadang-kadang kayak bangun tuh jam 4:40, 4:45, dan kayak lebih pagi di alarm tuh kayak, wah ini udah jadi bagian hidup saya nih. Saya udah ngerasa menang nih untuk kontrol hidup saya kayak gitu. Terus dari the 60 days rule ini kenapa bisa cocok banget sama Victory Hour, karena memang Victory Hours ini bangun jam 5 pagi ya kan, terus ditambah dengan kebiasaan ini
kita tuh bisa membangun tubuh kita tuh lebih sehat juga, kita bisa lebih fokus juga menjalani hari, terus kita lebih konsisten juga. Terus kalau kita mau fokus sama grow kita juga itu lebih sedikit distraksi. Dan alhamdulillah ya saya udah 656 hari konsisten menjalani hal ini. Saya juga senang. Overall saya juga ngerasa physically sehat gitu. Saya bisa fokus menjalani hari, saya juga bisa memprioritasasi apa yang bisa saya jalani hari ini. Saya senang dengan kebiasaan yang sudah saya jalani, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan untuk menutup presentasi hari ini, ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua mengenai book review hari ini? Mbak Tuti. Ya. Ada 2 orang mulai. Ya, silakan Mbak Tuti. Masih di mute Mbak Tuti. Sorry, masih di mute. Ya, sore. Yang dilakukan Mas Didit itu, yang 20-20-20 itu kan apakah itu dalam satu rangkaian gitu ya, artinya dalam 1 jam itu dilakukan berturut-turut gitu. Bolehkah yang dilakukan itu di-split dalam 1 hari itu? Misalnya kalau saya sih agak nggak mungkin ya, karena saya bangun 4:30 itu udah busy banget deh sampai jam 6 gitu, sampai anak sekolah pergi deh baru agak bisa nafas gitu ya. Nah itu bisa di-split gitu dilakukannya. Oke, menarik. Sebaiknya gimana tuh? Lebih pagi lagi. Ya, thank you Mbak Tuti pertanyaannya. Ya, kalau saya sendiri untuk menerapi formula Victoria Awards ini itu di 1 jam itu secara berturut-turut. Jadi 20 menit pertama saya itu workout, itu setelah itu saya melakukan refleksi diri, kalibrasi diri, dan 20 menit selanjutnya itu untuk grow, ya tadi saya bilang itu untuk belajar bahasa Prancis. Nah, untuk split the Victoria Awards ini kayaknya sih nggak sesuai sama Victoria Awards ya, karena kan Victoria Awards ini bagaimana kita bisa fokus membangun diri kita itu tanpa terdistraksi. Kalau misalnya ya Mbak Tuti itu 20 menitnya olahraga, bisa terus 20 menit berikutnya refleksi, kemudian grow-nya nanti itu bisa terjadi juga. Tapi kalau kita merujuk pada buku itu kondisi pikiran kita kan nggak pada saat yang brain at its clearly biologically, jadi nggak pada kondisi otak yang fresh kayak gitu, Mbak Tuti. Kalau dari sharingnya yang tadi sempat saya bilang oleh Shannon Talbot, jadi untuk kombinasinya itu kan bisa menyesuaikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kebutuhannya Mbak Tuti itu udah mulai dari jam 4:30 itu udah padat banget ya, itu bisa menyesuaikan ya. Jadi misalnya dimajuin lagi waktunya, terus jam istirahatnya juga dimajuin lagi kayak gitu Mbak Tuti. Oke. Kalau baru mulainya jam 6 gitu, tapi kita melakukan aktivitas yang duluan yang lain udah nggak mungkin ya, karena idealnya pagi hari baru bangun ya. Bangunnya lebih pagi, tidurnya pun lebih awal. Jadi nyampe rumah jam 8 langsung tidur. Saya nggak mungkin banget ya, ibu kota gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa Mbak Tuti. Kalau misalnya bangun jam 4:30 terus fokus untuk melakukan hal lain ya. Tapi dicoba aja Mbak Tuti, setelah selesainya itu misalnya dari jam 4:30 itu selesai jam 5:30 atau jam 6 itu baru mulai Victoria Awards-nya ini, dicoba aja nanti kalau misalnya dalam waktu 66 hari kemudian ada impact yang bagus, tolong share di sini Mbak. Sip. Ya. Sebenarnya yang susah itu bukan yang mulai, tapi konsistensinya itu loh. Kayak disiplin tadi itu kan perlu konsistensi gitu ya. Kurang kuat kayaknya, kayak nyoba apa namanya intermittent fasting aja tuh ya. Ya banyak gagalnya sih ketimbang berhasilnya dalam 1 minggu itu gitu kan. Iya benar. Thank you ya Mas Didit ya. Ya, thank you Mbak Tuti.
Tapi Didit kalau yang terkait refleksi tadi itu mungkin tadi journaling ya. Iya. Journaling itu saya waktu itu sempat tulis setiap pagi itu saya bangun lagi berusaha 15 menit tuh nulis apa yang ada di pikiran itu tulisin aja. Jadi yang terlintas kadang-kadang pernah waktu itu saya bangun tidur kan kadang kita suka habis ngimpi bangun itu kayak masih keinget mimpinya tapi berapa menit kemudian udah hilang. Itu pas inget saya tulis mimpi apa gitu. Dan itu menarik sih jadinya. Cuma sekarang udah jarang nulis. Dan dan yang menarik lagi pada saat di akhir hari itu kita juga bisa membiasakan diri menulis, tapi poinnya lebih ke gratitude. Jadi hari ini seberapa hektiknya hari ini, apa sih hal-hal yang bisa kita syukuri dari hari ini itu kita bisa tuliskan juga. Itu dari buku journaling, bullet journaling. Bullet journaling. Saya sebenarnya lagi baca buku ini Secret of Divine Love. Oh itu sih. Ada juga tuh di materi apa yang dia sebelum kita tidur tuliskan hal-hal yang kita syukuri hari ini apa yang kita misalkan kayak sesimpel kalau misalkan kalian nggak ada mau ditulis sesimpel aja kalian masih hidup di kesehatan maksudnya rumah untuk kalian tidur makan 3 kali sehari sesimpel itu udah menjadi gratitude karena seringkali dengan yaitu kesibukan keseharian kadang mungkin di kantor dimarahin bos lah ada konflik dengan rekan kerja atau apa itu kita melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah kita miliki dan patut kita syukuri itu jadi energi buat kita supaya bisa hari itu menutup hari dengan lebih damai supaya paginya kita juga bisa memulai 20 tadi. Kayaknya bisa lengkap sih itu ya. Kita pernah ini juga video dokumentasi gitu, video dokumenter gitu kayak di rumah sakit jiwa gitu kan. Ada salah satu terapinya itu menulis. Jadi kan dia banyak orang yang stres, depresi atau apa, jadi dia disuruh nulis apa yang kamu kayak ucapan terima kasih apa sih yang bisa kamu berikan ke dirimu misalnya kan. Wah, aku terima kasih udah bisa berhasil menghafal ini, makasih ini. Jadi hal-hal positif dituliskan gitu. Setiap hari harus ditulis. Lama-lama akhirnya dia jadi lebih tenang, depresinya berkurang seperti itu. Seperti kayak kalau misalnya generasi sebelumnya kan banyak yang punya kebiasaan menulis diary gitu ya. Nah itu kunci itu ya. Kunci kekuatan mental generasi sebelumnya kayaknya. Iya. Menarik sekali nih cara-cara journaling atau refleksi. Kalau saya sharing sedikit mengenai cara saya refleksi itu. Kalau saya itu refleksinya nggak nulis ya karena kalau pagi-pagi itu saya agak sulit juga cari pensil sama buku gitu. Prasasti aja. Ketok ya, yang mahal gitu ya. Jadi saya journaling itu pagi itu biasanya dengan cara yang lebih simpel, saya cuma ngomong ke kaca. Jadi afirmasi gitu afirmasi. Jadi saya ngomong sama diri saya sendiri gitu. Hari ini gimana kabarnya gitu. Terus hari ini mau ngapain, saya jawab sendiri. Kalau misalnya capek, apa yang bikin capek gitu. Kenapa bisa capek? Terus kamu mau ngapain kalau capek? Jadi dari hal-hal simpel itu tuh saya udah main mapping sendiri ke depannya. Wah saya capek hari ini, saya kayaknya cuma ngerjain ini. Jadi inilah jadi fokus utama saya gitu. Saya berenergi nih, energi saya banyak nih. Kayaknya ada hal lain yang bisa saya lakukan nih. Jadi saya selesai ini, setelah itu saya bisa lanjutin energi saya yang tersisa tuh untuk tambahan lainnya kayak gitu. Oke, ini ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Itu tadi mau sharing, bertanya. Ya. Kalau mungkin tadi relate dengan pertanyaannya Mbak Tuti, mungkin waktunya terlalu mepet nih. Nggak harus 20 bisa nggak? Nggak harus 20. Ya misalnya, let's say buat di awal nih 10 gitu. 3 kali gitu 10. Jadi
Kalau 20 kan berarti 1 jam tuh ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang agak sulit di awal kan dia mungkin nggak bisa bikin 15 menit lah, ya gitu kali. Saya nggak tahu kalau di buku seperti apa kira-kira. Ada kali? Jadi kalau menurut saya sih karena di sini aim-nya adalah 20-20, kalau misal 5 menit dulu nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Di sini kan aim-nya kan 20-20-20. Kalau teman-teman mau coba di 10-10-10, menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Jadi nanti saya rasa bakal ada target dari teman-teman sendiri ya kan. Saya 10-10 udah bisa nih, kayaknya saya bisa lebih gitu. Nah, itu dari saya. Thank you. Jadi pengalaman saya itu ya bersepeda ke kantor gitu, itu saya bisa melakukan tiga-tiganya tadi itu dalam satu waktu. Jadi bersepeda itu kan yang fisik kan ya, move. Terus kemudian sambil grow, kita sambil dengerin podcast juga bisa. Terus untuk yang reflection, kadang kita bisa bersepeda sambil ngelihat lingkungan sekitar, kadang ngelihat ada orang lagi bersih-bersih, apa nyapu. Kadang kalau lewat Ciledug itu suka ada sampah, orang kerja gitu. Ngeliatin kayak gitu. Saya masih bersyukur banget masih bisa punya pekerjaan yang apa ya, melihat orang harus bekerja keras seperti itu kan bentuk refleksi juga sih saya melihatnya. Jadi keras itu gitu. Nggak perlu keras itu kerjanya. Jadi ada yang bisa disyukuri di situ. Jadi ya bisa kita lakukan sekaligus juga kalau tips saja ya. Dari pengalaman saya kayaknya tiga-tiganya bisa dilakukan. Kalau podcast atau audiobook biasanya saya sambil dengerin sambil sepedaan gitu masih bisa. Thank you tampaknya Pak Iwan. Dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau tutup book review hari ini. Jadi izin summary untuk buku 5am Club ini bukan mengajak teman-teman semua cuma hanya untuk bangun jam 5 pagi dan nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi dari buku ini mengajak kita tuh bangun jam 5 pagi untuk fokus untuk mendevelop diri kita gitu. Jadi bagaimana dari buku ini memberitahu kita bahwa jam 5 pagi adalah waktu yang ideal untuk membangun diri kita. Bagaimana jam 5 pagi ini bisa membantu gitu melihat kondisi tubuh kita, kondisi pikiran kita, terus bagaimana kita tuh melakukan roadmap untuk sehari itu seperti apa gitu. Dan ada satu kata penutup buat teman-teman semua. Jadi di buku ini itu bagaimana membangun diri kita gitu, bagaimana kerja otak dan otot itu terbentuk kalau kita sudah beristirahat. Jadi ketika kita berolahraga gitu, kita melakukan banyak aktivitas, namun otot itu terbentuk setelah kita beristirahat. Jadi buat teman-teman yang sedang mengembangkan diri, jangan lupa beristirahat karena perkembangan itu ada itu setelah kita memulihkan diri kita juga. Itu aja dari saya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih Didit udah sharingnya luar biasa hari ini. Dan saya senang sih caranya Didit bisa mengajak kita berdiskusi. Itu saya perlu belajar sih, kayak selama ini saya lebih banyak ngomong tapi diskusinya jadi pendek waktunya. Tapi nanti saya lihat blendingnya bagus banget. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita mau undi ya, door prize seperti biasa. Yang ditunggu. Kita ada 3 voucher MAP 100.000 dan 1 buku Never Split the Difference. Jadi siapa yang beruntung nanti kita akan undi. Buat yang belum registrasi silahkan ngisi. Saya lagi lihat udah berapa banyak yang daftar. Kayaknya tadi ada banyak deh yang join online aja 25 tadi. Ini yang register cuma 16. Takut menang kali ya.
menang suruh nge-review buku Ya. ntar. Oh iya, tadi buat teman-teman yang udah benar jawab, kirim nomor GoPay-nya ke chat tim saya ya. Emang ada yang benar jawab? Tadi ada yang benar ya. Biar pulang. Oke. Oke, kita akan mengundi yang namanya belum tercantum di sini bisa bisa bersuara, yang belum ada namanya biar saya ketik. Tadi Mbak Ella udah pesan tadi Mbak Ella. HP saya lagi nggak bisa buat registrasi ini apa? Aku belum ada. Siapa? Tuti. Faza belum Mbak ada, Tuti. Pak. Siapa? Faza. Faza. Ada Fazria Faza. Wah, ini biar dua namanya nih. Oke, yang ada ya. Yang ada yang belum tercantum namanya, mungkin yang lain sudah live duluan tadi. Oke, kita mulai dengan 3 voucher MAP masing-masing 100.000. Yang pertama. Yohe. Oh, nggak ada. Oke, langsung aja diserahkan karena orangnya dari sini. Selamat ya. Selamat. Alhamdulillah. Oke, berikutnya yang kedua. Wah, dari Mami nih. Mas Yulianto masih ada nggak, Mas Yulianto? Sudah. Hitung berapa kali? Yuli ada, Yuliati ada, Yuliati aja. Yuli mah udah keseringan. Ganti Yuliati. Nggak ada ya, Mas Yulianto ya? Pulang, muter lagi. Oke, kita Primop. Mbak Ira masih ada nggak, Mbak Ira? Nyaris banget itu di tengah-tengah itu. Kasih ya Mbak Ira ya. Mbak Ira Iya, berarti nanti sama saya ketiga A ya, voucher yang sebelumnya ya, yang voucher sebelumnya ini dapat 2 nih, Mbak Ira nih. Waduh, makasih. Saya ke 3A sebentar lagi ya, Pak. Oke, sih. Langsung 2 nih. Makasih. Aduh, thank you. 2 soalnya nih. Iya, sayang. Kira mau nunggu 10 juta ya. Oke, iya dikumpulin dulu ya. Gimana? Kira-kira dikumpulin Tapi dulu udah approve voucher belum? sampai 10 Udah juta. approve, Pak Ian. Oke, yang ketiga voucher 100.000. Ibu bisnis. Tapi sama ininya dong. Enggak ya? Bukan sama ibunya kan? Ya sama ibunya Mbak Yuli. Mas Iwan, kalau yang nulis Mas Iwan pasti dapat. Makasih. Terus ada tutinya nggak? Hah? Oke, Mbak Ella dapat. Nanti di itu nggak? Apa sih Mbak Yuli? Maaf. Maaf, ini bocor. Oke, sekarang kita hadiah utamanya buku Never Split the Difference. Ini buku menarik sekali karena menjelaskan tentang bagaimana cara kita bernegosiasi. Jadi kalau bisa negosiasi kan lebih ke win-win gitu kan, win-win gimana. Tapi di sini di buku ini bernegosiasilah seolah nyawa Anda taruhannya. Jadi nggak ada kata kalah di situ. Menarik. Ini soalnya yang nulis dia mantan negosiator terbaik FBI. Jadi menarik sih bukunya. Never Split the Difference. Siapa yang akan memenangkan buku ini? Kita lihat.
Asik. Yeay. Aku seneng banget, akhirnya. Selamat ya Rona ya. Thank you, Pak Iwan. Siap-siap nge-review ya. Ini minggu depan Siap. reviewnya. Minggu depan tanggal merah. Oke, baik. Karena sudah semua hadiahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Didit yang sudah bersedia mereview buku hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum pernah nge-review, ayo. Langsung yang belum pernah nge-review langsung. Oke, terima kasih juga buat teman-teman online yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di sesi ML e-book review bulan depan, bulan Februari ya, pas Valentine. Oke, baik. Sekarang kita foto-foto dulu ya. Yang lagi ada di rumah bisa nyalain kameranya. Yuk kita berfoto bersama. Mbak Yuli, bunganya bagus Mbak Yuli. Teman-teman yang ada di Orangnya juga bagus orangnya. Bisa ke 3A, ini makanannya masih banyak ini. Malu saya dilihatin Pak Rudi. Tuti juga kayaknya punya door prize deh. Punya door prize pending, kalau nggak mau dikasih Yuli aja. Siapa yang punya? Tuti ya, Tuti. Dirimu punya 3 buku loh. Ya, itu udah lewat katanya kalau tahunnya udah berlalu. Udah lewat tahun. Selama belum 5 tahun belum expired. Ini ya kayak karakter ya. Oh, si Robin Sharma memang selalu kayak gitu ya. Kayak itu, kayak Monks of the Ferrari persis kayak gitu juga cara penulisannya. Kita fotonya gimana ya? Satu halaman dengan Ada tripod ya. Ini tripod-tripodan nih. Gimana tuh ya? Dikasih ini nih. Makanan ini begini. Berarti begini Pak Iwan. Disandarin di sini begini. Ketutupan itu nggak tapi. Ini nih. Oh, ini. Ini tertumpuk ini. Oh gitu. Oh, lebih tinggi ya. Jatuh nggak tuh? Mudah-mudahan enggak. Oh, ke belakang. Nah, ya. Namanya pakai di tangan. Hah? Nah, itu bisa kayak gitu nggak tahu. Ini. Mana kelihatan Pak saya? Coba tes ya. Di Agas. Lihat dulu hasilnya. Oh, belum 0,5 tuh. Siap ya. 1, 2, 3. Belum tadi. Oh, belum. Oh, lagi ya. Ada. Mati tunggu sekitar 2 detik. Oh, freeze dulu ya. Yes. Oke ya. Oke. Thank you ya semuanya ya. Thank you semuanya bulan depan. Thank you. Terima kasih semua. Thank you semua. Have a nice weekend. Bye-bye. Thank you. Bye. Juga pakai ini. Baru kali ini nyoba. Pakai AirPods itu bisa AirPods. Beli Apple Watch kan Mahal. itu bisa itu. Ini juga mahal sih. Tapi Apple Watch nggak sukanya mesti sering ngecas. Iya, cuma sehari doang ya. Sehari kita pagi jadi rutinitas tuh Pak. Jadi masuk Victoria World saja.